Kalau nggak kita mulai aja dulu ya sekarang. Apa yang dirasain sama Pak Winer tadi ya, terus Pak Ferry juga. Nah, ya, teman saya yang cerita seperti itu sebenarnya apa sih yang mereka rasakan gitu loh? Apakah kartu ini benar-benar kartu ajaib gitu ya? Nah, saya mau cerita dulu tentang ion ya. Jadi di kartu kita mengandung salah satunya adalah ion negatif ya. Ion negatif. Ion itu apa sih sebetulnya? Ion itu adalah atom, Pak. Jadi gini, kalau kita membelah sesuatu ya, membelah barang apapun, materi apapun, mau kayu, mau logam, mau benda hidup, benda mati, kayu daun dan segala macam apapun itu dibelah-belah sampai tidak bisa dibelah lagi. Ya, itu yang disebut namanya atom. Atom adalah bagian terkecil dari sebuah benda, Pak. Seluruh materi, seluruh benda di seluruh alam semesta, bagian terkecilnya disebut atom, ya. Oleh manusia itu disebut atom. Nah, atom itu sebetulnya apa? Ya, atom itu sebetulnya seperti ini. Jadi bayangkan ini seperti sistem tata surya. Jadi ini ada mataharinya, Pak. Ada mataharinya, Bapak Ibu. Ini disebut sebagai inti atom. Ya, inti atom itu terdiri dari yang namanya proton dan neutron. Ya, Anda nggak usah hafalin, nggak apa-apa. Yang penting ngerti aja ya. Sekarang apa yang saya ceritain ini supaya dimengerti apa yang dimaksud dengan ion. Ya. Nah, atom ini intinya adalah positif dan netral. Ya, yang positif itu disebut proton, netral itu neutron. Dia dikelilingi seperti kayak planet-planet, ada orbitnya. Dikelilingi sama apa? Sama elektron. Jadi sekeliling sini ada elektron nih. Elektron-elektron ini mengorbit dalam jarak tertentu. Ya, ini adalah inti dari sebuah materi terkecil yang sudah tidak bisa dibelah lagi, udah nggak bisa dibelah lagi nih. Ya, paling kecil ini. Nah, sifat alaminya apa? Sifat alaminya dari sebuah atom ini dia bersifat netral. Artinya netral apa? Muatan positif yang ada di tengahnya dengan muatan negatif yang mengelilingi dia. Jadi proton dan elektronnya itu seimbang. Ya. Jadi kecenderungannya untuk seimbang. Nah, ketika atom-atom ini berdekatan, mereka punya gaya tarik-menarik, Pak. Elektron ini mengorbit dengan jarak yang tidak sama. Ya, artinya sebuah inti atom itu punya jarak elektron yang mengorbit tuh nggak sama. Jadi kayak ibarat kayak planet-planet persis. Ya, ada yang yang jauh, ada yang dekat. Ya, nah. Jadi yang dekat daya tariknya lebih kuat, diikat lebih kuat sama inti atom. Yang lebih jauh dia akan lebih lemah. Ya. Ketika atom ini berdekatan, mereka saling tarik menarik. Ya. Jadi ada elektron yang diambil sama atom sebelahnya, Pak. Nah, kira-kira seperti itu. Ion itu apa sebetulnya? Ion itu sebetulnya atom yang kelebihan atau kekurangan elektron. Ya. Karena elektron itu unsurnya adalah negatif, muatannya negatif. Jadi ketika atom menarik sebuah elektron lepas, elektron bebas, ya, karena elektron ini banyak elektron bebas di udara, ya, tapi dia menarik elektron bebas, dia akan kelebihan elektron. Ya. Nah, itu disebut dengan ion negatif. Kalau dia kelebihan elektron, seperti contoh gambar ini ya. Jadi ini ada protonnya ada 2 di dalam yang gambar sebelah kanan. Ya, elektronnya ada 3, dia dapat 1 elektron kelebihan nih. Nah, dia akan jadi ion negatif. Sekarang atom ini nggak lagi netral, tapi dia akan bermuatan. Ya, sedangkan atom yang kelebihan muatan positif, artinya elektronnya berkurang, itu akan menjadi ion positif. Nah, itulah yang disebut dengan ion. Ukurannya seperti apa? Sangat kecil, Bapak Ibu ya. Jadi saya kasih gambaran kepada Anda ya sekarang. Berapa sih ukurannya gitu loh ya, di ukuran atom. Nah, saya coba produk yang unik yang jarang ada di pasar. Halo, saya coba kasih gambaran ya. Di sini Anda bisa lihat ya. Satuan yang paling kecil yang biasa kita pakai itu mungkin milimeter di sini. Jadi kalau 1 milimeter itu Anda bagi dengan 1000, ya 1000. Jadi bayangkan 1 milimeter dibagi 1000. Itu namanya mikrometer. Ya, mikrometer Anda bagi lagi 1000, itu namanya nanometer. Ya, namanya nanometer. Nah, nanometer Anda bagi lagi
1000 lagi itu jadi pikometer, terus dibagi 1000 lagi, jadi dibagi 1000 lagi itu sampai dengan atometer. Kira-kira ukurannya seperti itu, atom. Saya cerita tentang tabel ukuran ini untuk apa gunanya? Untuk Anda bisa membayangkan kira-kira bentuknya ion negatif itu sebesar apa sih gitu loh, ya. Jadi kalau kita bicara soal virus COVID yang tidak terlihat, ya, itu ukurannya baru pikometer, Pak, nanometer, ya. Seukuran itu, debu itu seukuran nanometer. Masker Anda itu punya pori-pori disebutnya dengan nanometer, ya. Jadi cuma sampai sini nih. Itu untuk menjadi ukuran atom itu mesti dibagi lagi 1000, 1000, 1000, 1 juta kira-kira 1 jutaan, ya kurang lebih. Masih di bawah 1 juta karena ukuran atom itu kecil sekali, sekitar 100 pikometeran, ya. Makin besar atom, makin besar orbit elektronnya, makin besar ukuran ionnya, ya, ion negatif. Oke, saya lanjut sekarang, ya, kita lanjut lagi ke bahasan yang tadi, ya. Nah, jadi ukuran ion ini kecil banget, Pak. Jadi kalau ada yang orang bilang, gimana saya bisa merasakan, gimana saya bisa melihat? Mikroskop elektron pun mungkin, ya, agak sulit untuk melihat ukuran atom, ya, ukuran ion. Ya, jadi ion ini sangat kecil. Nah, ion ini dihasilkan oleh di alam itu dihasilkan di udara, Bapak Ibu, ya, banyak di tempat-tempat yang yang alami, ya. Nah, sejak kapan dia ditemukan? Sejak kapan orang mulai meneliti soal ion? Ya, sebetulnya ini sudah seabad yang lalu, ya. Jadi ketika itu ada fisikawan dari Rusia, dia nggak ngerti bahwa ini adalah ion, dia nggak ngerti, tapi dia mencoba untuk melakukan penelitian. Dulu disebutnya tuh bipolar ion, ya. Jadi unipolar ion, ya. Jadi ada satu orang yang namanya agak susah di sini, A.L. Siedlsky, ya, itu ahli fisika. Nah, dia mulai meneliti itu. Pertama kalinya dia bisa berhasil menjelaskan tentang aksi biologi, ya, aksi biologi dan fisika dari unipolar ion dulu namanya, ya. Terus si Siedlsky nggak sampai dengan di situ, jadi dia mencoba untuk mengembangkan penelitian itu. Dia bisa berhasil membuat sebuah mesin ionizer yang bertegangan tinggi, ya. Mesin ionizer bertegangan tinggi ini dia kasih nama lustre. Nah, itu dia buat untuk di bidang pengobatan. Nah, pada saat itu dia ngedemoin terapi dengan alat ini, lustre ini, ya. Dia di terapi, dia mendemonstrasikan efek biologi dan medikal dari ion negatif. Nah, siapa yang objek untuk ditelitinya itu hewan, Bapak Ibu. Jadi pernapasan hewan itu menjadi lebih bagus. Terus kemudian dia lakukan penelitian dengan pasien yang punya darah tinggi, ya, hipertensi dan asma. Itu mereka membaik. Tapi dia nggak bisa jelaskan kenapa orang ini membaik karena apa. Dia tahunya bahwa dengan mesin ini orang bisa jadi lebih baik, ya. Orang yang pasien darah tinggi jadi normal. Orang yang asma jadi sembuh, ya. Nah, itu dia nggak bisa jelaskan. Baru kemudian di tahun 1960 ada seorang ahli dari Jerman namanya A.P. Kruger, ya. Itu dia meneliti kenapa sih bisa seperti itu. Nah, dia yang menjelaskan, ya, oh ternyata yang dilakukan si Rusia ini, ya, itu ada hubungannya sama ion negatif ini mengandung menurunkan kandungan level serotonin dalam darah, ya, dalam darah. Nah, serotonin ini sebetulnya berguna juga untuk di badan kita karena itu nggak boleh turun banget, nggak boleh rendah banget, ya. Itu adalah salah satu neurotransmitter. Neurotransmitter itu apa? Kalau kita ditanya 1 tambah 1 berapa? Nah, kalau orang mikir 5 gitu, ya, itu neurotransmitternya nggak nyambung. Jadi dia nggak nyambung, Pak. Nah, susunan saraf kita tuh membutuhkan ion, ya, membutuhkan neurotransmitter, ya, karena saraf itu nggak nyambung satu sama lain, ada simpul-simpulnya, dia ada lompatan listrik. Jadi badan kita tuh mengandung listrik sebetulnya. Nah, serotonin ini adalah neurotransmitter tadi, ya. Dia diproduksi di bagian susunan saraf pusat, ya, juga di bagian pencernaan dan lain-lain. Ini penting. Tapi kalau ini kebanyakan juga ini berbahaya karena ini bisa menyebabkan depresi. Ya, itu dibuktikan sama si Kruger. Jadi tahun 1960 Kruger itu bisa menjelaskan
penelitian yang dilakukan sama si Rusia tadi, ya, itu ternyata ada hubungannya sama level serotonin katanya. Ya, itu yang dia jelaskan pada tahun 60. Nah, kemudian di tahun 74, ya, ada seorang ahli juga dari Israel, ya, namanya Dr. Sulman. Dr. Sulman ini karena di Timur Tengah itu banyak angin, ya, angin panas, ya. Jadi angin itu kencang banget. Itu disebutnya di sana angin syaraf, ya. Syaraf itu bukan syaraf kayak kita, ya. SHARAF, ya, syaraf atau hamsin dia bilang, ya. Nah, itu angin panas, Pak. Jadi angin panas ini di sana tuh terkenal banget menyebabkan penyakit. Bahkan disebutnya angin jahat, angin sihir. Kenapa? Karena orang-orang yang kena penyakit angin syaraf ini, yaitu kecenderungan depresi. Sampai ada orang yang keinginannya bunuh diri, gitu loh. Ya, tentang penyakit ini. Nah, si Sulman ini melakukan penelitian, dia bikin pakai metode pengobatan dengan ion negatif, ya. Dan ternyata dia melihat ada perubahan, ada perbaikan, dan ada penyembuhan, ya, dengan menggunakan ion negatif, ya. Itu sembuh setelah adanya pengobatan oleh terapi ion negatif. Nah, Sulman ini juga melihat kenapa orang-orang yang terkena angin syaraf ini begitu depresi, ya. Karena ternyata level serotoninnya ketika diperiksa darahnya dan semuanya di laboratorium, ya, mereka melihat bahwa level serotoninnya, ya, itu bisa mencapai ada yang sampai 1000 kali orang normal, ya. Jadi itu bisa dinetralisir dengan ion negatif. Terus kemudian ada lagi penelitian dari Jepang, ya. Saya nggak tulis di sini, ya. Itu penelitian dari Jepang tuh melibatkan seorang profesor, ya, Tomoru Yushi dari Tokyo Metropolitan University, ya. Dia mengadakan percobaan. Jadi dia minta ada atlet sepeda, ya. Atlet sepeda itu dia pecah 2 grup. Jadi mereka bersepeda selama 60 menit. Kemudian yang separuh dia taruh di dalam ruangan setelah selesai bersepeda, yang separuh ini dia taruh di dalam ruangan yang dikasih ion negatif dengan kadar 10.000 per centimeter kubik, ya. Nah, terus kemudian yang separuh lagi dia taruh di ruangan yang tidak diberikan kadar ion negatif segitu tinggi, ya. Cuma ada sekitar 20-an, 30-an, ya, per centimeter kubiknya. Jadi biasa aja gitu loh. Nah, ternyata orang-orang yang dikasih, atlet-atlet yang tadi yang dikasih ruangan yang mengandung ion negatif tadi, ya, serotonin yang menurun sampai dengan kadar 50%, ya, dibandingkan sama orang-orang yang tidak diberikan ion negatif, ya. Nah, terus kemudian penelitian-penelitian yang baru, apalagi nih penelitian yang baru, misalkan, ya, tahun 2018 Anda bisa cari di Wikipedia, ya, penelitian itu waktu itu ada wabah SARS, ya. Terus kemudian diteliti, nah ternyata dibuktikan bahwa ion negatif ini sangat efektif dalam menghilangkan yang disebut dengan polutan, ya, particulate matter, ya. Jadi PM disebutnya kalau di bahasa-bahasa untuk filter udara gitu, pemurni udara, itu ditulisnya PM 2,5. Artinya apa? Itu untuk polutan, ya, yang berukuran sampai dengan 2,5 mikron. Ya, itu bisa efektif dihilangkan dengan ion negatif, dihilangkan total. Jadi dia bukan separuh-separuh, jadi hilang total. Ya, Anda bisa baca-baca di Wikipedia untuk penjelasannya, ya. Nah, saya lanjut begini. Terus kalau tidak ada ion negatif, kalau misalkan kita terpapar sama ion positif, apa bahayanya buat tubuh? Ya, saya bicara dulu soal ion positif. Kenapa ion positif ini berbahaya, Pak? Jadi konsepnya begini. Bayangkan saja ion positif ini kekurangan sebuah elektron menjadi positif. Ya, bayangkan aja dia kurang dan dia minta-minta ke semua orang, semua molekul yang ada di sampingnya. Dia minta, bagi gue dong elektron, bagi dong elektron, gitu, ya. Nah, ketika itu masuk ke dalam tubuh, Pak, itu dia juga akan minta ke dalam sel-sel kita. Ya. Jadi bayangkan begini, ion positif adalah kekurangan elektron. Dia akan minta karena kan kecenderungannya ion ini kan akan menjadi netral, jadi atom biasa lagi kan. Nah, dia akan minta dari siapa? Dari sekelilingnya. Kalau kita menghirup ion positif itu ada di dalam tubuh kita terlalu banyak, itu akan minta ngambilin elektron-elektron yang ada dalam tubuh kita, ya. Sehingga ini sangat buruk buat kesehatan. Nah, sedangkan ion negatif dia kelebihan elektron. Jadi kalau di dalam tubuh kita ada kekurangan, itu dia kasih, disumbang, ya. Kira-kira gampangnya seperti itu. Secara awam kita bayangkan seperti itu, Pak. Ion negatif memiliki kelebihan.
ion positif memiliki kekurangan. Nah, ini dia akan minta, yang satu ngasih gitu loh. Makanya ion negatif akan memberikan efek positif buat dalam darah kita. Nah, ion negatif memberikan efek positif untuk di dalam tubuh kita. Ion positif memberikan efek negatif buat tubuh kita. Ya, kira-kira begitu. Nah, apa bahayanya ion positif? Dia akan meningkatkan kadar asam di dalam darah kita. Ya, radikal bebas dalam tubuh ini akan meningkat. Ya, itu ada hubungannya sama lipid peroksidasi. Lipid peroksidasi ini artinya kerusakan di sel minyak, ya, lemak di dalam tubuh kita kan ada air dan lemak. Ya, nah kerusakannya itu dia akan merubah, Pak. Jadi kalau dia reaksi secara enzim ataupun tidak dengan enzim, ya, reaksi enzim, ya itu akan menjadi lipid hidroperoksida, ya. Jadi itu yang disebut dengan radikal bebas. Jadi kalau Anda tanya dalam radikal bebas, itu sebetulnya perubahan dari salah satunya dari lipid peroxidation ini. Dan ini sangat berbahaya buat tubuh kita. Dari mana asalnya? Karena kita terlalu banyak ya menghirup ion positif tadi. Ion positif itu akan merubah, ya, meningkatkan lipid peroksidasi tadi. Ya, Anda bisa baca-baca, ini bisa. Ini sebetulnya apa yang saya terangkan di sini semuanya ada bertebaran di internet. Ya, Google itu penuh dengan ilmu. Ya, itu saya juga belajar. Saya bukan latar belakang medis, tapi saya banyak baca ya dari dari segala macam artikel, dari Wikipedia, ya, dan tahu ini semua dari sana, Pak. Ya, banyak sekali dibahas. Nah, lipid peroxidation ini betul-betul berbahaya buat tubuh kita karena dia akan menjadi radikal bebas. Apalagi kalau sudah beroksidasi ini sama hidrogen, ya. Disebut hidroperoksida, ya. Nah, ini dia bikin insomnia. Karena apa? Karena kita juga kekurangan oksigen. Kenapa kekurangan oksigen? Karena ion negatif itu nempel di dinding keping darah kita. Ya, kalau dia ada di situ, dia akan mengikat juga oksigen. Jadi kita darah itu mengirim oksigen ke seluruh organ tubuh, termasuk ke otak. Ya, itu juga ada hubungannya. Nah, darah menjadi kental, Darah kita juga bisa menjadi kental. Kenapa menjadi kental? Ya karena tadi, ya kurang ion positif ini nempel dan dia mengikat keping-keping darah. Jadi dia lebih lambat bergeraknya. Ya, sedangkan kalau dia banyak oksigen, ini akan jadi terurai. Ya, nah ini juga efeknya adalah mempercepat penuaan, ya, terus keseimbangan kimiawi di tubuh kita juga terganggu. Itu semuanya akan mengganggu kesehatan. Ya. Jadi keracunan ion positif bahkan bisa memicu produksi hormon serotonin di otak yang tadi saya bilang serotonin perlu nggak perlu. Itu salah satu yang mempengaruhi mood kita. Jadi kalau serotonin dalam kadar normal, ya, itu kita merasa bahagia gitu, merasa happy begitu ya, nggak stres, itu karena kadar serotonin sebetulnya. Jadi kalau kurang pun bahaya, ya nggak boleh. Ya, itu juga menimbulkan depresi. Jadi dia harus seimbang, Mbak. Nah, tapi kalau kelebihan, ini bisa menyebabkan depresi juga gitu loh, gangguan juga. Ya, jadi dia keracunan ion positif bisa meningkatkan seperti itu. Ya, kelainan pembekuan darah kenapa? Karena serotonin ini juga ada di dalam berfungsi di dalam keping darah. Ketika ada luka, ya keping darah akan melepaskan hormon serotonin. Serotonin ini bekerja merangsang untuk pembuluh darah itu menjadi mengkerut, mengecil, ya, terus membuat keping-keping darah ini melambat sehingga bisa terjadi efek pembekuan darah. Ya, kira-kira begitu. Itu bahaya dari ion positif kalau terlalu banyak kita masuk ke dalam badan kita. Nah, sekarang ion negatif itu manfaatnya apa untuk badan? Ya, tadi kan ion positif. Nah, kebalikannya, dia akan mencegah keasaman darah. Ya, kemudian dia bisa meningkatkan imunitas tubuh. Kenapa? Karena dia juga merangsang limpa untuk bekerja lebih baik, Pak. Ya, limpa itu memproduksi antibodi kita. Makanya kalau kita ion negatif yang kita rasakan di dalam tubuh itu bagus, ya, masuk ke dalam tubuh itu bagus, ya, itu akan merangsang antibodi. Konsekuensinya apa? Kita di dalam masa pandemi ini, ya, imunitas tubuh yang bisa melawan penyakit virus. Tidak ada obat untuk penyakit virus. Virus apapun, bukan cuma virus corona. Jadi biasanya kalau orang terkena virus, ya, obat itu cuma diberikan sama dokter itu cuma untuk meningkatkan antibodi.
Ya, dari mana vitamin, makanan dan lain-lain. Anda bisa baca di artikel-artikel ya, kenapa pasien ini, wah saya cuma di ini 2 minggu disuruh begini, cuma dikasih vitamin, dikasih ini, disuruh tidur, apa cukup segala macam. Nah, seperti itu kira-kira untuk meningkatkan antibodi. Ya, dan ion negatif itu bagus karena dia merangsang limpa. Limpa itu memproduksi antibodi kita. Ya. Nah, terus kemudian dia melindungi paru-paru dari iritasi dan peradangan. Ya, melindungi gangguan pernapasan seperti flu, batuk, dan asma. Kenapa? Karena dia memperbaiki kerja dari bulu-bulu di hidung kita. Di dalam saluran pernapasan kita tuh ada bulu-bulu namanya sila. Dia mengaktifasi itu. Ya, kita tahu asma itu terjadi karena ada rangsangan dari luar. Jadi selain Anda punya bawaan ya untuk asma lebih sensitif ya, itu harus ada rangsangan dari luar. Itu berupa debu atau alergi terhadap dingin ya, dan apapun itu ada penyebabnya. Nah, ion negatif itu ya itu memberikan efek mengaktifkan bulu-bulu sila tadi ya, jadi dia lebih tahan ya, lebih berkurang ya. Terus kemudian memperbaiki mood yang tadi saya jelaskan, ini ada hubungannya dengan hormon-hormon dalam badan kita ya. Dia mengatur selain serotonin, dia juga akan berfungsi dengan hormon-hormon lain ya, membuat tidur lebih nyenyak. Nah, saya ingin kalau Anda yang menggunakan kartu ini ya, yang paling pertama Anda rasakan pasti akan membuat Anda tidur lebih nyenyak. Saya nggak bicara soal jam tidur, ya berapa banyak jam tidurnya, bukan. Wah Pak, kalau saya pakai kartu ini kok saya nggak ngantuk-ngantuk, misalkan. Bisa terjadi, karena ini juga fungsi kerja si serotonin tadi, ya dia akan mengatur siklus tidur kita. Ya. Bisa terjadi. Saya nggak bicara jam tidurnya, yang saya bicara adalah deep sleep. Deep sleep itu kualitas tidurnya, Pak. Kualitas tidurnya itu akan meningkat. Ya, Anda perhatikan aja kalau yang baru pakai pertama kali, ya Anda akan bisa merasakan kualitas tidurnya itu nyenyak. Jadi walaupun tidur cuma 2-3 jam misalnya, kalau itu kualitas tidurnya betul-betul nyenyak, deep sleep ya, itu kita bangun pun berasa lebih segar, Pak. Mau tidur 8 jam, tapi kalau itu terganggu terus, nggak nyenyak, ya, itu juga bangun pun juga akan berasa capek. Ya. Nah, ini mengurangi nyeri kepala, ya, seorang tidak mudah sakit, ya. Tadi sama dengan sistem kekebalan tubuh, ya, meningkatkan konsentrasi dan produktivitas bekerja. Kenapa? Nah, tadi salah satunya sudah ada kesaksian, ya, dari Pak Winer. Itu karena ada kerjanya dari si ion negatif. Nah, ion negatif ini masuk ke dalam badan kita itu melalui apa sebetulnya? Jadi ada 2 macam cara untuk masuk ke dalam tubuh seseorang, ya. Yang pertama, yang paling besar adalah melalui penyerapan di kulit. Ya. Jadi ini sekitar 75-80% ion negatif itu akan masuk melalui kulit. Ya, melalui permukaan badan kita, Pak. Nah, itu yang fungsi kerjanya si ion negatif yang berupa kartu yang kita keluarkan. Kartu ini kadarnya tinggi sekali ion negatif kita. Ya, kalau Anda punya misalkan pendan, kalung, gelang, ya, itu Anda coba diukur, itu paling cuma 1.000, 2.000-an, ya. Saya rasa jarang sekali ada yang di atas 3.000. Jarang sekali, hampir tidak ada. Ya, saya belum pernah ketemu soalnya pendan yang bisa di atas 3.000. Ya, yang dijual di TV-TV itu cuma 1.000-an, Pak. Ya, nah, kalau Anda mau ini suatu kali, kalau ketemu, kalau pas saya bawa alat ukurnya bisa diukur, ya. Atau Anda punya alat ukur, Anda bisa ukur. Nah, kita punya kartu yang paling kecil itu 3.000 ion. Itu pun yang kita klaim 3.000. Kalau kita ukur itu jauh di atasnya. Ya, bisa 3.500, bisa 4.000-an. Dan satu lagi, ada yang yang 20.000. 20.000 itu kalau kita ukur bisa 24.000, 25.000. Bahkan ada yang sampai 26.000. Ya, ionnya, kadar ionnya. Nah, 2 kartu itu bekerja dengan cara merambat melalui kulit. Makanya dianjurkan ditaruh di kantong. Ya, kenapa? Karena dia tetap ditaruh di kantong, Pak, kan ada kainnya, ada bajunya, ya kan? Tetap masih mempunyai fungsi, Pak. Dia akan masuk, akan dirasakan oleh badan kita, di kulit kita. Itu mungkin bukan 3.000, ya, mungkin masih 2.000-an, mungkin masih 1.500, dan itu kadarnya sangat cukup tinggi. Ya, kalau pendan aja yang kurang dari 1.000 sudah diklaim bisa memberikan manfaat, bayangkan dengan kartu yang 3.000. Ya, bisa untuk apa lagi kartu ini? Anda taruh kartu yang 3.000 ini di belakang handphone untuk mengurangi radiasi EMF, electromagnetic field. Ya, itu juga menyebabkan efek yang berbahaya buat tubuh. Ya, nah itu yang bisa dilakukan dengan
produk-produk kartu. Ya, terus kalau ion negatif di udara gimana? Jadi tadi saya katakan 75-80% itu diserap sama kulit kita. Ya, jadi efeknya adalah secara radiasi. Ya, dia akan merambat ke dalam badan kita. Ya. Nah, kalau di udara, ion negatif itu juga ada di udara. Alat tesnya beda. Ya, kalau Anda yang pernah lihat saya ngetes alat tesnya untuk kalung untuk kartu dan untuk protektor itu berbeda. Saya menggunakan alat tes yang berbeda karena itu memang cara ngetesnya berbeda. Ya, tapi ion negatif yang di udara ini bisa membuat orang merasa lebih baik, berpikir lebih baik. Ya, dengan cara apa? Dia akan menyingkirkan ion-ion positif yang berlebihan di lingkungan sekitar kita. Nah, kalau saya pakai kalung seperti ini, saya pakai kalung protektor, ya, ini untuk apa? Bukan untuk show sebetulnya, ya, untuk melindungi. Pak, kan di rumah kagak ada orang yang nggak ada orang luar, ya kan? Jadi nggak perlu untuk protek ketularan penyakit dong, mestinya, ya kan? Nah, bukan untuk ketularan doang, Pak, karena saya tahu efek dari ion negatif ini sangat luar biasa. Jadi dia bisa mengurangi juga radikal bebas yang kita hirup. Kan saya nggak tahu radikal bebas itu ada di mana aja, ya kan? Bisa berupa apa aja, ya. Nah, jadi ini bisa membersihkan udara dari debu, kotoran, binatang, spora, jamur, alergen lainnya. Bisa membersihkan bakteri dan virus, ya. Nah, itu saya pakai terus, Pak. Walaupun di luar, di rumah, ya saya pakai terus. Kenapa? Karena ada data yang menyatakan bahwa sebetulnya ruangan ber-AC itu hampir tidak memiliki ion negatif. Padahal kita butuh ion negatif. Betul kan? Ya. Jadi gimana caranya? Ya udah, saya pakai kalung ini. Kalaupun saya tidak pakai, itu saya nyalain, biarin aja sampai habis, sampai baterainya habis, baru saya cas lagi, Pak. Kenapa? Karena dia biar dia nyebar di dalam ruangan, ya. Biar ada tambahan lah, lumayan. Nah, kalau Anda yang punya AC yang cukup berkelas ya, yang middle up kelasnya, itu seperti contohnya yang ada plasma clusternya, itu juga kan pasti kita nyalain ion negatifnya, Pak. Untuk apa? Untuk membersihkan ruangan. Ya, jadi ion negatif itu mengikat virus, bukan mengikat. Nanti sebentar lagi saya jelaskan ya bagaimana cara kerja ion negatif. Dia akan mengikat debu-debu. Jadi debu satu sama lain itu akan diikat kayak di lem, sehingga ini jadi berat dan dia jatuh ke bawah. Ya. Nah, saya yakin kita di perkotaan, Bapak Ibu, di perumahan, di perkotaan itu nggak sering menikmati hamparan hijau, rumput hijau, apalagi ke pegunungan, ya, ke air terjun, ya. Nah, bersyukurlah kalau hujan lebat, ya, walaupun rumah kebocoran, ya bersyukur. Kenapa? Karena itu ion negatifnya sangat banyak. Ya, jadi kalau lagi hujan, habis hujan itu kita berasa segar. Kenapa kita berasa segar? Karena ion negatif. Jadi waktu saat hujan, ion negatif itu sebetulnya membersihkan debu-debu. Debu ini isinya adalah ion positif. Ketika dia tabrak sama air hujan, ya, dia terpecah, Pak. Ingat tadi ya yang saya ceritakan di awal. Elektron paling luar itu gampang untuk lepas karena daya tariknya nggak ada, kecil. Ya. Dan ketika hujan itu dibersihin semua, debu-debu itu dibersihin semua. Makanya ion-ion yang elektron-elektron yang lepas ini sangat banyak dan bergabung, ya, sehingga menciptakan ion negatif yang sangat banyak. Maka kita berasa segar. Begitu juga di air terjun, ya. Itu kenapa di sana paling tinggi kadar ionnya, ya. Nah, yang kita punya tadi saya sudah jelaskan di sini ada dua macam, ya, waktu high energy card. Yang ini fungsi utamanya adalah untuk sumber ion negatif buat kita, Bapak Ibu. Kalau Anda belum punya penyakit, ya, saya harapkan semuanya tidak memiliki penyakit, ya, kita cukup menggunakan ion yang 3000. Ion yang 3000 ini, ya. Pakai di mana aja, taruh aja di dalam kantong, ya. Kalau tidur, kalau saya biasanya, Pak, nih ngomong-ngomong saya selalu ngantongin sekian banyak, Pak, ion, ya. Ini kalau tidur, ini saya taruh di belakang sini. Jadi saya masukkan ke dalam kaos, saya masukkan ke dalam baju. Saya kalau tidur pakai kaos gitu ya, saya masukkan dari belakang sini. Yang lain saya sebar di ranjang, ya. Saya tidur, Pak. Dulu saya sampai beli korset magnet. Kenapa? Karena saya punya penyakit seperti urat saraf kejepit, sepertinya ya. Karena saya belum pernah periksa ke dokter, tapi kalau lagi kumat, waduh, itu berdiri aja bisa jatuh, Pak.
Nah, sejak saya pakai ini, saya udah nggak tahu lagi itu korset ada di mana, saya juga udah nggak ingat, Pak. Nggak pernah sekalipun saya rasakan hal seperti itu. Ya. Nah, kartu ini berguna seperti itu. Jadi untuk sumber ion negatif buat terapi ke badan kita. Ya, sebagai anti radiasi juga. Jadi Anda gunakan, taruh aja di belakang handphone satu, ya taruh di kasur atau di kantong, ya kalau Anda ketemu keluar, ya bawa aja, kantongin. Ya. Nah, sedangkan oh, ini salah judul ya, bukan neutralizer, sorry. Ini adalah watuku protektor, Pak. Kenapa disebut protektor? Karena dia memprotek kita. Jadi seolah-olah kita tuh diberikan lapisan proteksi tambahan di depan area pernapasan kita. Karena dia menghasilkan lebih dari 20 juta ion negatif. Dan semua barang-barang yang seperti ini, Pak, kita sudah lakukan pengukuran-pengukuran. Jadi kita bukan sekedar klaim, ya, tapi ini sudah dilakukan pengukuran dengan alat ukur. Ya, nah ini gunanya untuk apa? Untuk membersihkan polutan yang ada di sekitar muka kita. Ya, tapi sekali lagi saya perlu ingatkan di sini, ini bukan untuk menggantikan fungsi masker. Ya, ini bukan untuk menggantikan fungsi masker. Kalau Anda ketemu orang tetap pakai masker, ya tetap jaga jarak. Ya, ini hanya untuk memberikan ekstra proteksi. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat, Bapak Ibu, berapa jumlah virus, ya seandainya Anda ketemu orang yang OTG misalkan, kita nggak pernah melihat jumlah virus yang ada di depan kita. Ya, jadi kalau dia jumlahnya jauh lebih besar, mungkin aja ada yang masuk, terhirup. Kalau ion negatif kita kurang banyak, ya, jadi Anda bayangkan kita mau perang, tentara kita lebih banyak dari tentara musuh, kita menang. Tapi kalau tentara kita kurang kurang jumlahnya dari tentara musuh, ya itu kan berbahaya. Makanya Anda harus pakai masker, ya. Ini manfaat utamanya melindungi untuk area wajah. Ya. Terus ini bisa dipakai kapan aja, Pak? Ini ada pertanyaan gini, Pak, kalau misalkan ini udah telat nih, karena sudah ada vaksin sekarang katanya. Nggak telat, Bapak Ibu. Kalung ini bisa Anda pakai seumur hidup, terutama Anda yang perempuan misalnya atau istri Anda. Ya, misalkan nih, kalau dia hamil, Bapak Ibu, ya, misalkan, kan kita perlu jaga supaya jangan misalkan terkena penyakit tokso, ya, terkena penyakit yang membahayakan bayi. Dari mana? Salah satunya dari saluran pernapasan, terkena virus misalkan, ya. Ini kan bisa dipakai terus. Buat Anda yang pria gimana? Wah, kan saya nggak pernah hamil. Lah, jangan salah. Tadi kan saya sudah katakan bahwa kanker, penyakit yang sampai dengan saat ini belum ditemukan obatnya, karena kanker bervariasi sekali jenisnya, Pak. Itu tapi satu hal yang pasti, seluruh dokter di seluruh dunia saat ini, ya, sepakat bahwa kanker itu disebabkan oleh radikal bebas. Radikal bebas itu dari mana? Kalau Anda makan makanan yang gosong, ya, seperti sate, dibakar terlalu gosong, ya, misalkan itu menjadi karbon, masuk, itu menjadi radikal bebas. Ya, jangan pernah makan seperti itu. Makanan basi itu juga bisa menyebabkan adanya radikal bebas. Dari udara, Bapak Ibu. Ya, udara, asap rokok, karbon monoksida, ya, ozon pun bisa menyebabkan terjadi radikal bebas yang tadi saya jelaskan di awal. Ya, terjadi lipid peroksida. Ya, itu karena salah satunya adanya ozon. Ozon yang berlebihan. Ozon itu bagus untuk membersihkan ruangan, karena itu dia akan terurai setelah dia bersihkan virus-virus mati, dia akan terurai menjadi oksigen, nggak ada residu, ya, tidak berbahaya. Tapi kita nggak boleh di dalam ruangan. Kita nggak boleh menggunakan alat-alat pembersih, ya, pensteril yang menghasilkan ozon. Kalau kita ada di situ, karena itu berbahaya buat kita. Ya, nah, ini bisa Anda pakai untuk melindungi. Untuk Anda yang cowok, misalkan, wah Pak, pandemi udah selesai. Nggak apa-apa, pakai aja. Makanya kita bisa katakan juga, kita bisa klaim juga ini sebagai kalung, mengurangi resiko kanker. Ya, karena kanker bukan radikal bebas, bukan cuma dari udara, tapi bisa dari makanan. Jadi ini untuk mengurangi radikal bebas yang masuk melalui saluran pernapasan kita. Ya, nah, terus kemudian cara kerjanya gimana sebetulnya untuk ozon ini? Untuk ion negatif ini cara kerjanya gimana? Saya mau kasih satu gambaran, ya, kita lihat langsung webnya aja, Bapak Ibu, ya. Ini ada seorang profesor, sebentar.
Oke, ya. Ini salah satu sumber, ya, makanya saya bilang di Google ini luar biasa sekali, banyak sekali sumber ilmu pengetahuan. Ya, jadi ini salah satu profesor, saya ambil yang lokal aja, Profesor Dr. Suhartono SSI MKom. Ya, dia mengajar di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Ya, Anda bisa search biografinya. Saya ambil artikel ini karena saya search di biografinya benar ya, semuanya betul. Ya, nah ini dia yang salah satunya yang menganjurkan dan yang memberikan sharing ya tentang penggunaan ion dalam memerangi COVID. Ya, ini artikel baru, Pak. Jadi virus COVID ini tahun 65 tuh baru dimulai ditemukan, ya, baru mulai dikenal virus coronavirus. Ya, jadi coronavirus itu bukan COVID, bukan cuma sekedar COVID, tapi ada virus-virus influenza juga bentuknya corona, jadi dibilangnya coronavirus. Nah, untuk yang COVID namanya coronavirus COVID-19, coronavirus disease 19 itu menunjukkan tahunnya ditemukannya, ya. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini, kira-kira, ya. Virus ini sangat kecil banget, ya. Nah, dia ini yang menginfeksi kita tuh dia dilindungi sama protein, Mbak. Ya, protein, dibilangnya protein S protein, ya. Nah, dia buat dengan ionisasi udara, ya, cara kerjanya adalah seperti ini. Saya langsung aja, nanti saya kasih share artikelnya kalau Anda mau baca, ya. Jadi protein S itu yang melindungi kulitnya, ya. Nah, sampai sini saya balik lagi ke kita punya. Ini saya cuma mau kasih lihat sumber artikelnya, ya, nanti kita share di sana ya. Nah, ini gini Pak, Bapak Ibu, virus corona itu dia dikelilingi ya sama membran, sama kulit luar. Kulit luar ini protein. Protein itu Anda bayangkan sama seperti minyak. Ya, jadi kenapa Anda disarankan untuk cuci tangan sering-sering? Karena minyak itu luntur sama segala jenis macam sabun. Itu pasti luntur, pasti hilang, pasti hancur. Kalau minyaknya ini hancur, membrannya ini hancur, ya, virus itu mati, selesai, nggak akan menular, ya, itu pasti mati, langsung mati. Nah, masalahnya kan nggak semua hal kita bisa cuci dengan sabun, ya, terutama kalau kita di luar nggak ada air, nggak ada sabun, ya, gimana caranya? Nah, permukaan ini, ya, kalau terkena ion, sebetulnya bisa dari ion positif juga, tapi karena ion positif berbahaya buat tubuh, saya akan mengungkapkan ion negatifnya aja nih yang kita pakai, karena itu nggak ada efek yang berbahaya, tapi malah positif buat kita. Jadi kalau kita pakai kalung protektor, ya, dia akan nempel di sini, dia akan ngikat, Pak. Ngikat ini terus akan merusak membrannya, ya, di tingkat molekuler. Jadi tingkat molekul itu kumpulan dari atom-atom yang misalkan seperti air H2O. Nah, itu namanya molekul air. Jadi satu atom oksigen ditambah 2 atom hidrogen ngumpul, ngikat, ya, itu namanya satu molekul. Nah, di tingkat molekuler, di tingkat virus sebesar virus ini, ya, dia akan merusak dinding membrannya. Dia akan merusak dinding membrannya ini, sehingga membrannya yang tadi merah-merah itu di gambar itu, di ilustrasi tadi, ya, dia akan ditempel, dan dia akan dirusak. Ketika dinding ini rusak, ya, virus itu mati. Nah, dia ngasih gambar juga. Ya, ini gambar dengan mikroskop elektron. Jadi dengan mikroskop elektron dilihat, Pak. Ini virus corona. Ya, virus corona saat tidak terpapar ionisasi udara. Jadi tidak terpapar ion positif dan ion negatif. Ya, tidak ada ion di udara. Ya, ion di udara. Nah, ini ukurannya, skalanya ini 100 nanometer. Ya, kira-kira ukuran virusnya nih. Ini virus, ya. Nah, ketika tidak ada ion, ini virusnya tetap aja seperti ini, terlihat. Di bawah mikroskop elektron itu terlihat ada virus, ya. Nah, ketika virus ini dipaparkan sama ion di udara, ya, virus ini jadi pecah, Pak. Jadi udah nggak berbentuk lagi nih, pecah. Ya, menjadi virus, menjadi rusak dan kolaps. Sehingga ini langsung mati. Jadi kalau ada orang yang nanya, ada nggak yang membuktikan? Nah, ini saya ketemu salah satunya yang sudah membuktikan dan dia kasih
apa sumbernya nih. Nanti kita bisa pakai ya. Saya nggak kenal sama profesornya, tapi karena dia publish di internet, ya itu kan bisa dilihat siapapun. Jadi saya pikir ini selama kita tidak salah gunakan, ya tidak merubah apapun, ya kita bisa pakai untuk ngasih tahu orang, ya kita kasih tahu. Karena ini tidak dilarang, ya tidak ada pelarangan di situ. Nah ini cara kerja ion negatif kita juga sama seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau Anda pakai kalung itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan sekedar untuk ini fungsinya apa sih gitu loh, ya bukan. Itu kita pakai kalung ion ini karena kalung ini ya bukan bahannya bukan mengandung ion negatif. Jadi kalung yang Anda pakai ini bukan ion negatif Pak, ini mesin. Ya, ini mesin Bapak Ibu. Tidak ada ion negatifnya. Beda sama kartu. Kartu itu mengandung ion negatif. Dia kerjanya merambat masuk ke dalam badan kita. Kalung ini gimana? Protektor ini apa? Protektor ini bukan tidak mengandung ion negatif. Tapi ketika kita nyalakan, dia bekerja. Cara kerjanya dia menyemburkan, menghasilkan ion negatif. Ya, disemburkan di area udara sekitar kalung ini berada, ya. Jadi anggap aja Anda jalan-jalan pakai kalung ini, Anda keluar, Anda ketemu orang, itu sama juga Anda bawa AC Anda yang punya penyaring udara itu, Anda bawa filter udara Anda, ya bersama Anda di sini. Nah, cuma karena ukurannya sangat kecil seperti ini, semuanya terbatas, makanya dia akan melindungi hanya area kepala kita. Jadi kalau ada kita berdua gimana? Ya yang sebelah sana ya maaf kata ya tidak terlindungi. Karena dia tidak nyebar terlalu banyak, Pak. Dia hanya melindungi itu kira-kira setengah kubik ya, setengah meter kubik, jadi area kepala. Ya, jadi kalau bayangkan aja Anda pakai helm deh, gitu loh, pakai ember gitu ya. Nah, itu sekitar begitu. Daripada kita beresiko tertular, lebih baik kita pakai terus. Nah, kalau Anda punya teman, ceritakan aja fungsinya, gunanya. Kenapa? Karena gini, Pak. Corona bohong-bohongan, betul, saya setuju. Coronavirus ini COVID ya Bapak Ibu ya. Secara pendapat saya pribadi, COVID ini tidak terlalu berbahaya. Kenapa? Pemerintah mengatakan 80% OTG, orang tanpa gejala. Bayangkan nggak, kita batuk pilek, leher kita sakit Pak. Hidung ngalir, ya banyak ingus. Batuk pilek biasa loh. Ya, ini nggak berasa. Ketularan pun nggak tahu saya ketularan COVID. Ya kan? 80% orang seperti itu, artinya mayoritas seperti itu Bapak Ibu. Tapi sayangnya virus corona ini berbahaya buat yang 20% sisanya. Siapa 20% sisanya? Mungkin teman kita, mungkin orang tua kita, mungkin anak kita, mungkin semua orang yang ada di sekitar kita. Makanya kita harus jaga, jangan sampai tertular, jangan sampai nularin. Gimana cara jaganya? Ini sesuatu yang kita tidak bisa lihat Pak. Ya, makanya saya selalu bilang, pakailah proteksi seperti ini. Bukan untuk parno-parnoan, enggak. Ya, karena seperti saya kalau kena, selesai, Pak. Saya punya resiko, saya berada di 20%, jadi punya resiko, makanya saya selalu pakai. Dan saya bilang sama yang misalnya anak-anak muda, yang Anda merasa sehat, ya, bukan untuk Anda, ini untuk melindungi orang-orang sekitar kita. Ya, karena orang sekitar kita belum tentu sekuat Anda. Ya, nah, caranya gimana? Caranya melindungi diri supaya tidak tertular dan tidak menjadi OTG. Caranya seperti itu, simple. Ya, ini adalah salah satu alat yang bisa kita lakukan, Mbak, yang kita bisa pakai untuk melindungi, memproteksi diri kita, supaya kita tidak menjadi sumber bencana buat orang lain. Nah, ini kita bisa tularkan ke orang lain. Kamu butuh nggak? Pasti butuh. Kenapa? Karena kalau dia bilang, saya sehat, saya olahraga kuat, segala macam, saya nggak mungkin ketularan pun, ya paling 2 minggu sembuh lah. Betul untuk dia, Bapak Ibu. Tapi untuk orang sekitarnya gimana? Untuk orang tuanya gimana? Untuk anaknya gimana? Untuk orang-orang sekitarnya, Pak. Ya, nah ini yang kita ajak mereka untuk selesaiin lah. Ini corona ini harus selesai. Ya. Vaksin itu membantu, tapi nggak akan menyelesaikan kalau kita nggak punya kesadaran untuk menjaga. Sampai berapa lama? Paling ini kalau kita sama-sama jaga, kita semua sama-sama jaga, Pak. Virus ini tidak menular lagi ke orang-orang baru. Ini bisa selesai. Ini bisa selesai, ya. Dan kita bisa kembali ke kehidupan normal. Nggak ada orang yang mau seperti ini hidupnya, ya. Nah,
yang kita lakukan saat ini selain kita mencoba untuk menghilangkan pandemi ini, Pak, menjadi bagian dari orang-orang yang melawan pandemi ini, ya. Jadi kita juga bisa mendapatkan suatu hasil dari pekerjaan itu, ya, hasil. Nah, kita sama-sama membantu. Jadi kita udah bantu orang lain, kita bisa menghapus, ya kalau Pak Victor kemarin bilang pandemi virusnya, juga pandemi penghasilannya. Kita bisa lakukan ini sama-sama. Ya, caranya gimana? Kita cerita ke banyak orang. Ya, ini tentang alat-alat yang berhubungan dengan ion negatif. Ya, saya pikir kita akan training produk satu persatu karena saya nggak akan borong semuanya, nanti terlalu panjang ya. Nah, ini yang saya tahu tentang ion negatif, yang saya lihat, yang saya pelajari. Saya bukan dokter, ya, tidak ada latar belakang di medis, tapi saya senang sekali baca-baca. Ya, jadi kalau kalau memang ada yang kurang, ada yang ini, Anda bisa bantu lengkapi lah. Ya, ada ketemu lagi artikel yang baru tentang ini, bisa dilengkapi. Oke, saya rasa sharing saya untuk ion negatif sampai di sini aja dulu. Ya, saya rasa begitu dulu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ferry. Oke, Pak Ferry. terima kasih dulu dong buat Pak Robert. Iya. Oke, Ya, Bapak Ibu, terima kasih. sebelum acara kita akhiri, nah saya mau membuka ruang pertanyaan nih. Siapa bagi Anda yang mau bertanya? Wah, kapan lagi ya kita bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan di-unmute. Malam. Ya, Pak David. Ya, Pak David, gimana Pak David? Untuk promo yang kartu ion itu sampai bulan apa ya? Sorry, saya lupa. Itu sampai akhir bulan ini, bulan November. Akhir November. Ya, sebetulnya Oktober kita sudah selesai, Pak. Tapi banyak banget yang minta, Pak, lanjutin ya. Jadi saya udah diskusi sama teman-teman, ya sudah sampai November ini, Pak. Jadi upgrade yang 1,2 dapat 2 kartu atau pembelian 1,5 dapat 2 kartu ya? Jadi gini, misalnya kalau kita daftar basic, kita akan dapat satu kartu kayak gini, ya free-nya kalau basic. Kalau kita upgrade, kita dapat lagi 2 kan. Berarti kalau orang langsung bergabung jadi full bisnis, langsung dapat 3 ininya. Oh 3 ya dapatnya ya? Iya, 3. Oh 3 kartu ya? Ya, apa mau dapat 2 aja? Bisa buat satunya buat saya. Buat suami istri sama buat anak gitu ya, bisa dipakai ya? Iya, betul. Oke, Pak David. Saya mau tanya, selamat malam semuanya. Ya, Bu Maksi. Iya, selamat Apa kabar? Lama tak berjumpa. Iya, Pak Ferry, thank you so much diajak gabung ya. Kemarin ketemu sama Pak Victor ya. Iya, piye kabare? Pak Robert. Iya, kabar baik, Bu Maksi. Pak Anon ketawa. Ya, gimana Bu Maksi? Iya, saya Gimana, Bu terima Maksi? kasih ya bisa gabung di dalam Zoom malam hari ini, mengingat ini produk memang tidak bisa dipelajari dalam waktu 1 jam, 2 jam. Yang lebih terutama kalau menurut saya produk ini akan lebih bagus kalau jika kita lebih ke testimoni diri ya. Nah ini karena saya baru dapat produknya, jadi saya akan mencoba, sudah saya pakai dari pagi. Saya ingin melihat hasilnya, karena memang basic ini bagus banget buat kesehatan, walaupun saya nggak bisa menjelaskan detail seperti Pak Robert, tapi saya yakin melalui testimoni kita masing-masing orang akan melihat kondisi apa sih yang berbeda dari yang sebelum kita menggunakannya. Tapi saya cuma mau sampaikan begini, kita ini kan ibu-ibu ya yang notabene nggak ngerti banget tentang ion negatif. Jadi saya ingin mendapatkan satu literatur yang tidak terlalu rumit. Mungkin kalau mereka menanyakan detail, mungkin saya ke upline aja. Tapi saya ingin bisa penjualan kita tidak terlalu rumit. Kira-kira kiat-kiatnya apa supaya mungkin dari perempuan ke perempuan ini kan menjelaskannya memang harus ada sesuatu yang kita bisa sharingkan gitu, yang langsung masuk akal dan bisa lebih mudah lagi gitu Pak Robert, karena tadi ini kimia banget, ini fisika banget ya kan, jadi agak kesulitan kalau ngapalin semuanya. Terima kasih, selamat malam.
Oke, makasih Bu Maksi. Kita sebetulnya punya brosur-brosur siap sih Bu. Jadi tinggal dikirim-kirim aja karena berupa file bisa dikirim, bisa dibacain. Cuma memang mungkin orang kan kalau dikirim belum tentu baca. Jadi kita perlu ya ngobrol-ngobrol lah gitu loh. Kira-kira ngobrol. Nah, sedangkan yang saya jelaskan tadi sebetulnya memang terlihat kayaknya kok ribet gitu ya, terlalu detail, terlalu banyak Iya, betul. faktor-faktor fisika kimianya ya. Tapi sebenarnya nggak juga terlalu banyak karena mungkin baru pertama kali Bu Maksi dengar, jadi seolah-olah masih bahasa dewa yang keluar ya Bu ya. Ya, nanti kita kirimin Bu, nanti kita kirimin ya ada mungkin brosur-brosur aja lah, ya bentuknya seperti brosur, ya jadi nggak terlalu sulit. Jadi untuk gunanya, manfaatnya dan lain-lain gitu ya. Oke, terima kasih. Nanti Bu Maksi kan baru mulai gabung ya, nanti sering-sering kontak-kontak lah. Betul, Ya nanti betul. kontak Pak Victor boleh, ke Pak Ferry juga pasti Iya. punya nomornya, bisa kontak-kontak juga atau ke Pak Anton. Iya, Oke, Bu Maksi. Oke, thank you. Selamat malam. Malam. Yo malam Bu Maksi. Oke, ada lagi yang mau bertanya lagi ya? Ada lagi yang mau bertanya? Nah, Bapak Ibu, sebenarnya cara untuk mengembangkannya tadi kan Bu Maksi bilang, aduh bagaimana ya kalau menerangkan seperti kayak fisika begitu kan susah gitu ya. Sebenarnya ada cara yang praktis untuk mengembangkannya. Caranya begini. Caranya Anda miliki kartunya, terus Anda pakai. Karena kesaksian pribadi itu yang paling penting gitu ya. Nah, jadi kayak misalnya saya nih, saya pertama kali dapat kartu ini gitu ya, langsung saya coba. Nah, caranya waktu itu kebetulan kaki saya sakit, jadi caranya ya udah yang kaki sebelah, kaki kiri kanan sakit. Gimana cara membuktikannya? Ya udah kaki kanan aja yang dipakai, kaki kirinya nggak usah, pakai kos kaki, dibuat tidur. Pas bangun-bangun tidur, sadar, kok enak banget yang kanan tuh enteng banget. Yang kiri masih pegel-pegel. Nah, itu kan berarti kan gampang dong untuk membuktikannya. Nah, kan istri saya kan saya ceritain, ini kartunya kartu ajaib loh. Ya, ini ada ion negatif, bla 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 gitu ya. Nah, istri saya kan orang yang paling gak gampang percayaan kan. Nah, dia kan punya sulit tidur kan. Ya kan kalau saya tidur gampang. Ya, bagi yang udah pernah tidur bareng-bareng ya, Pak Robert, Pak Anton, Pak Victor pasti tahu kalau saya tidur paling gampang ya kan. Nah kan istri saya kan susah, dia mesti bolak-balik gitu ya. Nah, terus udah gitu caranya udah tinggal ditempelin aja di bagian di bantal gitu ya, dimasukin sarung bantal kan jadi di leher. Itu tidurnya nyenyak loh sampai hari ini. Sekarang setiap malam mana itu kartu, jadi harus pakai kartu, enak tidurnya. Nah ini kan saya sama istri saya sudah membuktikannya. Ini kan bagus kan maksudnya, jadi tinggal cerita aja. Nah gitu paling enak karena terus ada lagi kalung ya. Ini Watuku Protektor ini benar-benar dahsyat banget. Dahsyatnya gini, kan setiap malam tuh kan anak saya kan tidurnya kan memang ngikut, jadi tidurnya malam-malam, 11, setengah 12 baru tidur ya. Nah biasa kan sekarang kan zamannya sekolah online ya kan. Kalau sekolah online kan pagi kan biasa anak-anak kan. Ya, kalau lagi belajar online suka gini, nguap-nguap gitu kan. Nah terus saya ngeliat, wah. Berarti kalau nguap-nguap terus kita coba buktikan Watuku Protektor. Kan dia menghasilkan ion negatif kan? Tinggal dipasangkan ya. Ajaib loh. Setelah dipasangkan, tiap hari dipasangin kalau lagi sekolah, itu nggak pernah nguap-nguap loh. Padahal tidurnya seperti itu. Tapi bangun pagi, sekolah pagi, jam 7 gitu ya, udah sekolah, itu tetap aja seger gitu ya. Sampai siang udah nggak gitu lagi. Nah, itu dia kira-kira Bapak Ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Nanti kalau saya ceritain, ntar saya yang jadi yang ngomong terus ini ceritanya. Nah, ada pertanyaan nih. Ya. Ada pertanyaan seperti ini kira-kira. Kira-kira berapa sih umur kartu ion ini? Ya kan setiap barang kan pasti ada umurnya ya. Begitu juga dengan Watuku Protektor ini. Nah, kira-kira umurnya berapa sampai berapa lama nih Pak Robert kira-kira? Oke.
kalau dibilang umur, ya sekarang umur dari kartu ion protektor itu kartu high energy kita yang dokter card itu, ya itu kalau dari pabrik secara resmi itu 3 sampai 5 tahun dia akan menurun, Mbak. Akan menurun. Ya, tapi informasinya menurunnya itu kalau dari 20 ribuan yang kita punya, itu paling menurunnya sampai belasan ribu tinggal, Mbak. Belasan ribu itu udah berapa kalinya dengan barang apa pendan atau kalung yang sekarang dijual orang-orang. Betul nggak? Ya, jadi umurnya sampai berapa lama itu bertahun-tahun. Ya, yang penting nggak rusak, ya nggak rusak, nggak kena air dan lain-lain, itu mempercepat penurunan umurnya. Ya, kalau kalung, saya pikir sama seperti handphone yang Anda pakai lah, lama-lama ini yang jebol bukannya kalungnya, tapi baterainya. Karena kalau baterai kita nggak bisa ngomong, siapapun produsennya, baterai itu akan jadi masalah karena dia akan sama seperti handphone. Ya, ketika makin sering dicas, dia akan makin berkurang dayanya, daya simpannya maksudnya ya. Operasionalnya. Kalau sekarang yang baru tahan bisa berapa belas jam gitu misalkan. Nah, nanti makin lama makin akan berkurang. Ya, tapi fungsi ion negatifnya gimana? Fungsinya tetap sama, Pak. Cuma mungkin dia punya ion negatif, lifetime-nya akan menurun, akan berkurang. Nah, kalau dari pabrik ya, itu dikasih kira-kira itu pemakaian 10.000 jam. 10.000 jam itu Anda bagi dengan 24 jam itu kira-kira berapa hari itu? Sekitar 400 hari kan? Dibagi 24 jam, sorry. Kalau 10.000 sebentar. 400 hari, Pak. 400 hari, Oh, ya, udah 1 dihitung jam. tuh. 400 hari. 1 jam. Satu tahun lebih. Kalau pakainya non-stop 24 jam. Kan Anda kan nggak pakai 24 jam. Kalau sehari cuma 8 jam jadi berapa? Kalau dibagi 8 jadi berapa? 1.250 hari kan? Betul nggak? Ya, kira-kira itu 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun yang kalah mungkin bukan ion negatifnya yang kalah, tapi mungkin baterainya yang kalah. Baterai jaminan nggak? Tidak ada jaminan. Sama seperti Anda beli handphone Samsung misalkan. Baterai tidak dijamin. Sama seperti Anda membeli mobil, walaupun mobil Mercy misalkan. Aki nggak dijamin. Kenapa? Karena itu pasti akan mengalami penurunan. Itu haus karena pemakaian. Ya, itu yang nggak dijamin. Tapi kalau lifetime-nya kurang lebih, kalau pabrik mengatakan 10.000 jam. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Pak Ferry, ada lagi pertanyaan lain? Oke. Halo Pak, saya Ada lagi? Ya. Ada yang bilang begini, itu kan pakai elektronik. Kalau yang kalung itu kan langsung batu. Jadi apa yang bisa kita sampaikan? Makasih Pak. Oh, perbedaannya tadi, Bu. Jadi kalau yang batu, itu mengeluarkan ionnya itu merambat melalui kulit. Dia tidak melindungi saluran pernapasan kita. Ya, dia akan masuk di dalam kulit. Yang berbahaya begini, Bu. Bedanya gini ya, kalau kartu merambat melalui permukaan kulit, makanya kita taruh di belakang kepala, di kantong, di saku gitu ya, di pinggang misalkan ya, itu karena untuk merambat. Gunanya untuk menghasilkan ion negatif yang diserap sama tubuh. Kalau yang protektor, kalung, itu kerjanya dia menyemburkan ion negatif, mengeluarkan ion negatif, menyemburkan ion negatif. Kerjanya dengan cara masuk melalui hidung. Dia diharapkan melindungi area muka kita. Jadi cara kerjanya berbeda, fungsinya berbeda. Kalau kalung, itu untuk memproteksi kita terhadap apa? Segala macam virus, polutan, asap, dan lain-lain. Kira-kira begitu. Jadi beda banget dengan yang beda produk, beda. Iya, beda produk. Oke. Jadi beda produk. Nah, ya kira-kira gitu ya. Oke. Nah, Pak Robert, ada lagi pertanyaan nih. Bagaimana, apakah misalnya kartu atau dengan yang kalung waktu protektor yang kita pakai, ini ada pantangan nggak buat orang-orang yang kebutuhan khusus? Misalnya ada orang yang udah memakai alat pacu jantung. Nah, itu berpengaruh nggak kalau pakai ini? Kan ini kan juga ada katanya ada mengandung elektronik juga. Nah, itu gimana? Iya. Nggak ada hubungannya, Pak. Jadi tidak ada pantangannya. Saya tidak pernah menemukan satu artikel pun ya yang mengatakan ion negatif itu berbahaya buat tubuh. Ya, nggak ada satupun tulisan seperti itu di Google
di artikel kesehatan, di Wikipedia, saya udah cari. Ya, karena pertanyaan ini juga jadi pertanyaan saya dulu. Yang pertama-tama waktu saya mau mikirin soal kalung. Jadi saya cari efek-efek sampingnya gitu loh. Ya, jadi ion negatif itu malah berfungsi bagus. Jadi kalau kita alat pacu jantung ada bisa ini nggak bisa, Pak. Nggak bisa, karena alat pacu jantung itu setahu saya tidak nggak ada hubungannya lah, karena alat kita ini tidak mengeluarkan apapun, tidak mengeluarkan listrik, nggak ngalirin apapun, kecuali dia mengeluarkan ion negatif. Ya, nggak ada hubungannya. Jadi nggak ada efek sampingnya sama sekali. Ya, bukan cuma produk kita aja, semua yang menghasilkan ion negatif itu tidak memiliki efek samping buat barang kita. Malah ion positif, ya itu yang jauh lebih beresiko buat kita ya. Oke, kira-kira gitu. Nah. Oh ya, sebagai informasi, Pak Victor kan kemarin kan ke Jogja itu kan naik pesawat ya. Nah mungkin Pak Victor bisa ceritain waktu naik pesawat kan biasa kan kita kan disuruh lepas seluruh ikat pinggang lah, sepatu, ada macam-macam gitu ya. Nah coba Pak Victor tolong ceritakan gimana. Ya, oke. Selamat malam teman-teman semua. Saya mau memang sengaja ya kalung ini saya pada saat pemeriksaan untuk masuk ke ruang tunggu yang sudah yang di dalam ya, bukan yang di luar. Itu saya sengaja kalau jam tangan semua ikat pinggang itu harus dicopot, gitu ya, harus dicopot. Nah kemarin ada salah satu rekan leader kita, ya, itu dia sering keluar kota naik pesawat. Dia bilang kalung waktuku protektor ini nggak perlu dilepas loh, gitu loh, ya kan? Nah kemarin ketika saya naik pesawat, saya iseng, saya ingat kesaksian itu, saya coba, gitu loh, bener, ya. Jadi ikat pinggang, jam tangan, semua, bahkan sampai isi kantong, semua kan harus dikeluarkan. Nah, tapi kalung ini tetap menempel, ya, tetap saya tetap tergantung aja di leher begini. Ya, masuk ke alat scanning itu, nah itu tidak bunyi dan tidak diperiksa apa, gitu loh. Jadi alat ini bukan seperti alat logam jam tangan atau apa yang pasti membuat alat scanner keamanan berbunyi ya. Ini enggak nih, gitu loh. Jadi bagus banget, ya. Nah, kemudian saya mungkin mau tambahkan sedikit, ya. Banyak penggunaan yang salah, terutama untuk kalung ini, ya. Kalau kalung ini kan tergantungnya di leher seperti ini ya, tergantung di leher. Nah, teman-teman suka banyak kejadian, ya. Alat ini bagus, ya. Alat ini bagus dan ini adalah lubang untuk menyemburkan ion negatifnya, ya. Jadi ini Dia nge-freeze. Ya, maksudnya jangan sampai ketutup atau kena ininya, kena talinya. Dia akan mengganggu produksi untuk ion negatifnya. Jadi kalau dipakai ini, maksudnya Pak Victor tuh jangan taruh di dalam baju misalkan ya, itu kan menghalangi produksinya. Atau dia karbon brasnya ini, ya sikat karbonnya ini kena sama benda lain, Mbak. Ini akan mempengaruhi produksi ion negatifnya. Ya, jadi kita taruh gantung aja biasa. Ya, mau diganti talinya boleh, tapi jangan yang panjang sampai ke perut. Karena ion negatif ini makin dekat ke atas, makin dekat ke permukaan sini lebih bagus. Makin banyak yang bisa mengcover kita. Kan dia terbatas. Kira-kira seperti itu mungkin maksudnya ya. Iya, betul. Atau jangan sampai, ini kan ada yang ada kayak item-itemnya, serabutnya itu. Jangan dicabut. Dikira sumpel ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Iya. boleh saya tambahkan dikit, tadi ada yang terputus. Silakan Pak. Ya, jadi serat kabel karbon ini jangan diapa-apakan. Memang fungsinya untuk menyemburkan ion negatif. Nah, kemudian seperti alat elektronik lainnya, alat ini elektronik kan. Nah, ini musuh utamanya sebenarnya adalah air. Sama seperti handphone kita. Handphone kan nggak kedap air kan.
ada bagian lubangnya yang tidak boleh kena air kan, gitu loh. Nah, untuk alat ini kan fungsinya sangat bagus. Jadi kita perlu menjaga alat ini supaya tidak rusak. Contohnya apa? Gampangnya nih, ya ketika Anda minum, kadang-kadang tertumpah, gitu ya, tertumpah. Nah di sini sebenarnya kan ada lubang, ya. Jadi hati-hati, ya. Jadi Anda artinya alat ini kan tidak anti air, ya. Jadi jangan sampai kecerobohan itu ya membuat kesehatan kita jadi terganggu. Kemudian apalagi pada saat makan misalnya mau ngambil ini terus depan kita ada kobokan gitu ya. Nah, misalnya kita berbandul begini akhirnya nyemplung gitu loh ya. Atau misalnya buat yang muslim ketika lagi ambil wudhu gitu ya. Atau mungkin pas hujan ya Anda copot dulu lah. Ya, ambil wudhu Anda copot dulu ya, disimpan dulu gitu kan. Nah, jadi alat ini fungsinya sangat baik, jadi perlu dijaga baik-baik, ya toh. Nah, jadi sehingga penggunaannya bisa awet, seperti itu. Itulah kira-kira tambahannya. Sebenarnya permasalahan utamanya gara-gara air, ya, karena kecerobohan saat penggunaan. Ya, kira-kira seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Mau nanya, apakah itu ada garansi? Ya, Pak David, gimana Pak David? Apakah ada garansi? Garansi dari Apakah garansinya Pak Robert dari alat ini? Ya, ada garansinya ada. Ya, sementara ini kita kasih garansinya tuh baru 3 bulan, Pak. Tapi kita lagi ajukan ke pabrik untuk 1 tahun. Ya, nah garansinya itu tidak mengcover untuk yang tadi Pak Victor bilang kerusakan karena air, ya, karena jatuh misalnya pecah atau apapun, dan karena pemakaian. Contohnya pemakaian apa? Baterainya. Ya, baterai itu tidak digaransi. Tapi 3 bulan ini kita garansi full, ya. Nah nanti mungkin sistem garansi ini kita lagi coba usahakan untuk perpanjang sampai 1 tahun. Kira-kira begitu. Ya nanti kita umumkan lah, ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Pak Robert, lagi tadi pertanyaan kan yang orang pakai alat kaki jantung. Nah, bagaimana Ya. kalau untuk balita? Apakah balita bisa? Nggak ada larangan, Pak Ferry. Jadi kalau untuk balita, ya bahkan bayi pun itu bisa. Jadi ada malah ada yang pabrik ini ada ngeluarin juga sebetulnya. Coba saya nggak mau masukkan karena itu terlalu spesifik marketnya ya. Kalau secara hitungan bisnisnya kurang begitu bagus. Dia punya alat-alat yang kecil yang bentuknya macam-macam. Jadi bentuknya tuh kayak toko kartun. Ya, dan itu dikhususkan untuk anak-anak sebetulnya. Nah, itu untuk ion negatif pemakaian anak-anak. Jadi kalau balita bisa, bayi pun butuh. Ya, ion negatif itu karena berfungsi bagus, Pak. Jadi nggak ada overdosisnya. Ya. Oke. Ada lagi? Oke. Ada lagi yang mau tanya, Bapak Ibu? Udah jelas semua? Wes, udah mantap nih kayaknya nih. Oke. Pak Anton mungkin bisa kasih kesaksian? Ada mau kesaksian Pak Anton? Udah? Kalau udah nggak ada, kita mau tutup. Ada? Kalau kesaksian untuk kartu istri saya, Pak. Jadi istri saya, ya biasa kalau wanita kan usia di atas 50 tahun sudah masuk ke fase menopause kan. Jadi banyak keluhan-keluhan di tulang terutama. Jadi istri saya keluhannya di punggung, ya di punggung. Nah sekarang rutin pakai, Pak. Yang menarik yang saya perhatikan sebenarnya sebelumnya karena faktor menopause itu dia sering merasa seperti kepanasan begitu ya di waktu malam hari, terutama waktu mau tidur suka kayak berasa panas. Terus beberapa kali dia terbangun karena agak sesak napas gitu. Nah, keluhan utama dia kan sakit punggung. Saya suruh pakai nih kartu yang 20.000 ion. Ya, jadi pakai udah lama. Saya bilang, kok sekarang saya nggak perhatiin, saya perhatiin kamu nggak pernah kayak orang sesak napas di malam hari gitu. Ya, jadi
dia bilang iya, panasnya juga udah nggak seperti yang dulu dia rasain, sering-sering kayak berasa kepanasan tiba-tiba begitu ya. Padahal kita pakai AC. Nah, ini jadi ada efek yang berganda dari penggunaan kartu ion 20.000. Jadi tujuannya untuk punggung, tapi beberapa masalah teratasi sekaligus. Ya, ini luar biasa sih untuk kartu ion yang 20.000. Mungkin itu Pak Ferry, kesaksian dari penggunaan kartu ion dari istri. Oke. Thank you. Oke, Bapak Ibu, saya terima kasih Pak Anton buat kesaksiannya. Oke, udah jelas ya. Oke, Bapak Ibu, karena kita sudah jam 9:42 menit, ya, tak terasa ya kita sudah di penghujung acara ya. Terima kasih buat Pak Robert yang sudah sharing buat kita semua, menambah pengetahuan tentang ion negatif ya, tentang produk kita. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Pak Robert. Iya. Oke, thank you. Makasih semuanya. Makasih Bapak Ibu. Oke, acara sudah selesai. Sampai berjumpa di training mendatangnya. Oke, ya. Oke, bye. Oke, bye. Ya, sukses.